Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Segala puji syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga di siang hari ini kita dipertemukan di forum yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Salam serta sholawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Ibu-ibu, guru yang kami hormati, marilah kita buka acara di siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini di siang hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan memperhatikan pemaparan dari Ibu Latifah Dwi Wahyuni SOS sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 akan memaparkan tentang budaya positif di KB TKIT Salman Al Farisi II. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk mendengarkan pemaparan dari Ibu Latifah Dwi Wahyuni SOS sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dengan materi untuk membentuk budaya positif di KB TKIT Salman Al Farisi II. Beliau akan memaparkan tentang pengalamannya ketika membentuk budaya positif di KB TKIT Salman Al Farisi II. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat mengikuti ya, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ima yang telah memberikan sambutannya. Kemudian kita lanjutkan pemaparan oleh Ibu Latifah. Monggo dipersilahkan. Baik Ibu-Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang alhamdulillah pada siang hari ini ya, ibu-ibu semuanya sudah bersemangat ya. Mudah-mudahan bersemangat setelah seharian tadi mengajar nggih. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangatnya di siang hari, sudah makan siang gitu ya, masih mengikuti ya diseminasi sebagai apa yang sudah saya pelajari di calon guru penggerak angkatan ke-7 dalam materi membentuk budaya positif di KB TKIT Salman Al Farisi II. Nah, insya Allah nanti mudah-mudahan ini bisa kita terapkan bersama di sekolah kita begitu ya, dan semuanya bisa melaksanakan ya budaya positif ini di kelas masing-masing. Baik, saya akan mulai ya, seperti yang dulu sudah pernah saya sampaikan ya, filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah ini memang acuan kita itu adalah ilmu yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun gitu ya. Jadi kita ingat-ingat begitu ya, bahwa tujuan kita, pendidikan kita itu adalah menuntun ya segala kodrat yang ada pada anak-anak kita gitu ya, baik kodrat alamnya maupun kodrat zamannya ya, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi menuntun ya, kuncinya itu pada kata menuntun. Menuntun itu bukan mengarahkan ya, tetapi bagaimana kita membimbing supaya anak-anak itu menemukan pengetahuannya sendiri gitu. Nah, sebagai guru kita juga diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara itu sebagai petani ya. Nah, jadi ini beliau menyampaikan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Jadi kita sebagai seorang pendidik itu sama dengan seorang petani ya. Kalau petani itu
dia menanam padi misalnya, jadi dia hanya dapat menuntun tumbuhnya padi gitu ya. Dia tidak bisa memaksa padi itu untuk tumbuh jadi jagung, tidak bisa memaksa padi itu tumbuh jadi kedelai gitu ya. Tapi ya menuntun fitrahnya tumbuhnya padi itu ya. Nah, dia dapat memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Nah, jadi ibaratnya kalau kita di sekolah itu ibaratnya tanahnya ya. Tanahnya. Jadi kita mempersiapkan tanahnya itu dengan sebaik-baiknya. Sekolah kita itu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana murid-murid kita itu akan belajar dengan nyaman, dengan aman, dengan bahagia itu kalau sekolahnya itu juga nyaman, kondusif untuk belajar. Mereka bisa tumbuh menjadi pribadi yang punya karakter kuat begitu ya. Nah, jadi kita sebagai guru tugasnya tadi ya membasmi atau meluruskan ya ketika ada jamur-jamur yang mengganggu anak kita gitu ya. Anak kita itu kan nggak bisa mulus ya, pasti ada belok-beloknya begitu. Nah, ini tugasnya kita untuk menuntun ya mereka untuk mencapai karakter yang baik begitu. Nah, coba sekarang kita mau bermain dulu ya. Kita mau bermain dulu. Permainannya itu mengepalkan tangan ya, jadi berpasangan. Bu Yatmi sama Bu Ani. Nah, ini Bu Putih sama Bu Ima ya. Nah, tangannya jangan yang sakit ya Bu Ima ya. Jadi salah satu mengepalkan tangan ya, salah satu, yang satunya menggoda. Jadi yang satu itu ibaratnya kita memegang sesuatu yang berharga. Nah, yang satu ingin merebutnya. Pokoknya berusaha gimana caranya bisa membuka dan mengambil apa yang berharga di tangan itu. Nah, coba ya Bu ya. Boleh menggelitik, digelitikin, boleh boleh diintimidasi, dipaksa-paksa. Kira-kira nanti berhasil nggak ya kita membuka teman kita itu. Nah, jadi ini ya sudah ya salah satu, yang satunya menggoda, berusaha untuk bagaimana bisa membuka tangan. Yang satunya mencoba mempertahankan, kan ini yang berharga nggak boleh diambil gitu ya. Nah, salah satu nggak apa-apa. Pokoknya harus dia bisa membuka. Nah, yang satunya. Nah. Baik ya, kita mulai 30 detik dari sekarang. Nah, 1, 2, 3, mulai. Ayo. Boleh dikritik, boleh dipaksa. Wah, butuh soalnya, soalnya sakit tangannya, jadi nggak bisa ya. Ya, hitungan muka ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, selesai. Ada yang sudah berhasil membuka temannya? Bisa? Nggak bisa ya. Bisa mempertahankan semuanya ya? Bisa ya. Wah. Nah, ini pertanyaannya, siapa sih yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan kita itu? Apa betul? Iya betul, diri kita sendiri. Jadi kita bisa nggak dikontrol oleh orang lain? Nggak bisa ya. Nah, begitu juga ternyata anak-anak kita juga begitu Bu. Ternyata nggak bisa kita kontrol sebagai orang dewasa karena mereka punya keinginan sendiri ya. Jadi kita itu yang mengontrol diri kita sendiri. Masing-masing dari kita itu punya apa ya? Punya kendali atau kontrol ya untuk diri kita sendiri. Nah, ini sesuai dengan teorinya, teori kontrol Dr. William Glasser. Nah, jadi ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu apa sih ilusi? Ilusi itu apa ya? Angan-angan. Angan-angan. Sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Nah, itu ilusi ya. Jadi sebenarnya kalau menurut teori kontrolnya Dr. William Glasser itu ilusi, nggak bisa dipercaya kalau guru itu mengontrol murid gitu ya.
Nah selama ini kita bisa nggak sih mengontrol murid kita itu janjane? Nggak bisa ya. Kita minta apa misalnya? Nah berjalan malah lari gitu ya. Apa misalnya sebentar apa dulu gitu tuh nggak bisa ya. Nah jadi beliau menyampaikan ilusi guru itu bisa mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ya, penguatan positif itu apa misalnya? Apa? Reward. Nah, reward kira-kira efektif nggak sih? Emang kalau kita kasih hadiah anak itu bisa berubah selamanya? Tidak ya. Berubahnya sesaat. Iya. Sesaat banget ya. Biasa udah lupa. Nah, jadi ilusi ya bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ya. Semoga Bu Muji. Silakan. Ya. Baik, saya lanjutkan. Terus dan ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kadang-kadang kita kan memberi masukan ke anak-anak kita gitu ya. Ya Allah, Mas. Apa namanya? Kadang-kadang terus membuat anak-anak itu merasa bersalah ya. Ini loh Bu Guru tuh capek. Sudah dibersihkan kotor lagi gitu ya. Nah, apakah kita membuat kritik itu kemudian bisa mereka balik menjadi baik? Nggak bisa ya. Nah itu makanya Dr. William Glasser itu mengatakan ilusi, nggak bisa dipercaya, angan-angan kalau kritik itu membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah ini ya kita sudah praktekkan ya bahwa orang kita tadi saja nggak bisa dipaksa ya. Mau dikritikin kita juga tetap kekeh dengan apa yang berharga pada genggaman kita. Nah jadi kita nggak bisa memaksa juga ya. Demikian juga maksa anak-anak kita gitu. Nah padahal kita ingin lingkungan sekolah kita, lingkungan kelas kita itu aman, nyaman begitu ya. Nah ada budaya positif di lingkungan kelas kita gitu ya. Ingin suasananya itu menyenangkan ya, anak-anak juga senang, bu guru juga senang, orang tua juga senang semuanya gitu ya. Nah itu kita harus sebagai guru kita harus mempunyai budaya positif ya, memberikan suasana yang positif di dalam kelas kita. Nah tentunya budaya positif ini akan sangat berhubungan dengan disiplin. Nah sekarang kalau mendengar kata disiplin itu yang ada di dalam angan-angan kita itu apa Bu? Pikiran kita biasanya apa? Aturan ya, tata tertib, apalagi ya, tata tertib, aturan, terus konsekuensi, ya betul kata Bu Yatni, apalagi reward ya, biasanya reward atau hukuman ya. Biasanya yang dalam pikiran kita itu disiplin itu hubungannya dengan hukuman, reward, konsekuensi gitu ya, aturan, tata tertib. Nah, tetapi di sini ya kita diingatkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, jadi karena kita kurikulum merdeka, maka di situ harus ada disiplin yang kuat ya. Nah sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Ya, jadi harapannya itu disiplin itu tumbuh dari dalam diri kita sendiri gitu ya. Sebab jika kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, kayak apa Bu? Kalau disiplin berlalu lintas ya misalnya, pakai helm itu kira-kira itu kita sudah punya kesadaran atau enggak ya? Oh, pakai helm, kira-kira apa ya? Takut sama polisi. Ya. Apa namanya? Lampu merah, lampu merah gitu ya. Kita kenapa harus taat pada lampu merah gitu ya?
Nah, itu. Jadi harus ada yang mengatur. Kalau kita sendiri tidak bisa berdisiplin atas kemauan kita sendiri, gitu ya. Nah, disiplin ya, harapannya dari teorinya Ki Hajar Dewantara itu adalah memiliki motivasi internal. Ya. Jadi anak-anak itu berdisiplin itu karena mempunyai motivasi internal. Terus kalau PAUD gimana? Gimana menumbuhkan motivasi internal untuk anak-anak PAUD ya? Mungkin kalau anak SD, SMP, SMA itu diajak ngomong sudah bisa ya. Tapi gimana ya kalau untuk anak-anak PAUD? Nah, ini nanti kita diskusikan ya. Kemudian disiplin di sini juga harus paham ya, mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu sehingga motivasi intrinsiknya terbangun. Nah, jadi di sini yang dibangun adalah motivasi dari dalam dirinya, dalam diri mereka sendiri ya. Nah, kemudian setelah disiplin itu juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri kita untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi anak-anak itu harus tahu ya, nilai-nilai kebaikan apa sih? Kenapa sih saya harus misalnya saling menolong? Kenapa sih saya harus datang tepat waktu? Kenapa sih saya harus misalnya kalau anak-anak itu ya berbicara bergantian misalnya gitu ya. Nah, itu mereka harus tahu ya, sehingga ketika mereka itu memahami ya, mereka itu akan timbul motivasi untuk melakukan hal-hal yang kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, dan orang yang mempunyai disiplin itu mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan pada nilai-nilai kebaikan universal. Jadi kebaikan universal itu banyak banget ya Ibu. Kalau di dunia itu banyak, dulu juga ketika kita menggunakan kurikulum 13 juga ada ya nilai-nilai karakter atau kebaikan universal. Nah, apa saja ya kalau nilai kebaikan universal kita? Nah, ini ada kalau kita di kurikulum Merdeka itu ada profil pelajar Pancasila. Nah, ini juga bisa dijadikan nilai-nilai kebajikan ya. Nilai-nilai yang diyakini oleh anak-anak kita gitu ya. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia gitu ya. Mandiri ya, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, nanti ini bisa dipilih anak-anak kita itu kayaknya butuh apa sih ya gitu ya. Mereka itu apa yang dibutuhkan di PAUD itu apa gitu ya. Nah, ini. Kemudian kalau nilai-nilai kebajikan universal yang lebih luas tuh banyak ya. Ini ada banyak ya, ada peduli, keterus-terangan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan ya, tegang rasa, gotong royong, rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat. Nah, ini semuanya nilai-nilai yang bagus ya. Kedermawanan, kejujuran, harga diri, rendah hati, integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, rasa hormat, tanggung jawab, bijaksana dan bersyukur. Nah, ini boleh anak-anak itu nanti boleh memilih ya. Kira-kira yang dibutuhkan di kelas kita itu apa sih gitu ya? Nilai-nilai kebaikan apa sih yang dibutuhkan di kelas kita gitu ya? Nah, ini bisa kita sampaikan kepada anak-anak ya. Nah, jadi tujuannya disiplin positif kita membentuk disiplin positif kepada anak-anak kita itu agar terbentuk murid-murid yang berkarakter ya, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, jadi dengan terbentuknya disiplin positif tadi gitu ya, itu akan terbentuk anak-anak yang berkarakter ya. Senang nggak kalau anak-anak kita berkarakter ya? Pasti senang banget ya. Nggak cuma gurunya, orang tuanya juga pasti akan senang gitu ya. Nah, kemudian berdisiplin ya, mereka bisa memenuhi ya
kesepakatan kelas yang sudah disepakati gitu ya, dengan kesadaran sendiri. Nah ini kan senang banget ya Bu Guru ya, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab. Kalau mereka menumpahkan sesuatu langsung mereka bertanggung jawab ya. Mereka misalnya merusak mainan temannya, mereka bertanggung jawab. Nah ini jadi tujuannya seperti itu. Kita akan membentuk disiplin positif di kelas kita ya, di sekolah kita. Nah bagaimana caranya ya? Nah nanti kita akan cari tahu. Nah biasanya di kelas kita itu yang ada peraturan kelas atau keyakinan kelas ya. Peraturan ya. Kalau peraturan kelas biasanya dibuat siapa? Bu Guru ya. Nah, kira-kira kalau peraturan kelas itu anak-anak bisa melakukan dengan motivasi sendiri atau harus dioyak-oyak? Diingetin ya Bu ya. Nah, jadi kita ingin mencoba dengan kita membentuk disiplin positif itu, kita membentuk kalau di kurikulum Merdeka ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itulah keyakinan kebaikan-kebaikan, nilai-nilai kebaikan universal tadi itu loh Bu. Yang tadi ada tolong menolong, ada bersyukur, ada mungkin kalau yang di P5 juga ada mandiri, bernalar kritis dan sebagainya. Nah itu ya. Nah jadi keyakinan kelas ya. Nah jadi contohnya keyakinan kelas itu apa yang kita yakini ya. Misalnya mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor? Kenapa kok ada peraturan itu? Supaya apa sih kok ada peraturan itu? Biar apa Bu? Biar aman ya. Karena polisi angka kecelakaan itu tinggi ya. Nah sehingga kemudian diwajibkan ada peraturan menggunakan helm. Tapi kita yakin enggak kalau dengan pakai helm itu bisa mengurangi cedera? Bisa ya, kita yakin. Nah itu keyakinan, makanya kita kalau keluar itu pakai helm. Nah itu kita kalau masih takut sama polisi sama anak sadar itu beda. Kalau takut sama polisi kan ya berarti belum yakin kalau helm itu akan mengurangi cedera gitu ya. Berarti kita masih dibutuhkan orang lain untuk mendisiplinkan kita. Tapi kalau kita sudah yakin kalau pakai helm itu memang aman gitu ya, memang butuh, bahkan anak-anak itu butuh pakai helm gitu ya. Nah itu berarti kita sudah yakin. Nah terus mengapa kita punya peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Biar apa Bu? Waktu pas pandemi itu ya. Biar apa? Biar menjaga kesehatan ya, betul. Jaga kesehatan. Yakin kita kalau pakai masker kita nggak kena corona saat itu, yakin banget ya. Sampai maskernya aja double tetap kena. Tapi paling tidak sudah menjaga ya, sudah berusaha menjaga gitu ya. Nah, itu. Ya karena kita yakin itu akan membuat keselamatan. Nah itulah yang harus kita yakinkan juga kepada anak-anak kita gitu ya. Jadi nilai-nilai keselamatan, kesehatan ini yang disebut dengan keyakinan. Kita yakin gitu ya. Jadi nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersurat maupun tersirat itu kita yakini, tidak terlepas dari nilai agama, suku atau negara. Jadi nilai-nilai kebaikan itu menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi anak-anak kita itu kalau sudah tahu kenapa ya kok aku harus datangnya pagi, ya dia tahu kalau aku datangnya siang itu nanti aku nggak bisa main sama teman-teman. Kalau aku nanti datangnya siang itu aku nanti ketinggalan nggak kiroati, nggak belajar huruf hijaiyah. Aku nggak bisa nanti menabung katanya nggak jadi banyak gitu ya. Aku nanti ketinggalan sama Bu Guru ya, nggak ketinggalan cerita sama Bu Guru. Jadi dia tahu nilai kebajikan ketika dia itu datang lebih awal gitu ya. Nah jadi dia
tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan yang tertulis tanpa makna ya. Jadi kita harus meyakinkan, membuat keyakinan tadi ya kepada anak-anak itu supaya mereka mau menjalankan berdasarkan inisiatifnya sendiri gitu. Nah, jadi caranya adalah kita nanti membentuk keyakinan sekolah atau kelas ya. Ada yang sudah membuat? Bu Tami sudah membuat kayaknya ini. Berarti yang dipasang itu keyakinan kelas atau peraturan kelas, kesepakatan. Kesepakatan ya. Nah, jadi beda ya, kesepakatan dengan keyakinan kelas itu berbeda ya. Kalau keyakinan peraturan sekolah kelas itu adalah yang membuat adalah lebih banyak ibu guru. Nah, kalau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu adalah yang membuat adalah anak-anak sendiri gitu ya, yang disepakati oleh anak-anak gitu. Nah, jadi caranya adalah yang pertama mempersilahkan murid kita ya bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Terus gimana kalau anak-anak itu kan belum punya ide? Ya, gimana ya? Kemudian kita membuat pancingan ya. Kira-kira kalau anak-anak itu pingin kelasnya itu kayak apa sih? Gitu ya. Pinginnya seperti apa gitu. Kalau berteman seperti apa? Nah, gitu ya. Jadi itu dipancing. Kalau anak-anak PAUD memang tidak seperti anak SD ya. Kalau anak SD itu langsung mungkin membuat keyakinan kelasnya itu langsung bisa mereka ya. Tapi kalau untuk anak PAUD memang kita harus memberikan sedikit pancingan untuk mereka itu bisa mencurahkan pendapatnya, apa yang ingin mereka sepakati, kebaikan-kebaikan apa yang mau kita sepakati gitu ya. Nah, kemudian mencatat semua masukan di papan tulis atau kertas besar agar terlihat semua warga sekolah. Nah, ini kemarin saya juga sudah mencatat ya Bu, tapi kan anak-anak ada yang bisa membaca, ada yang belum. Kalau yang sudah bisa membaca senang banget, oh iya ini bacanya ini, tapi yang belum kan kasihan ya. Nah, kemarin saya kemudian juga membuat dari hasil diskusi itu mencari gambarnya. Nah, mencari gambarnya kemudian mereka menggunting-gunting, nah baru ditempel di saya pakai styrofoam itu ya. Nah, kemudian menggunakan kalimat positif. Nah, kalimat positif kemarin itu ada juga yang masih pakai kalimat negatif ya. Saya tuh kemarin agak bingung. Bu guru tidak boleh mengganggu. Nah, itu kan kalimat negatif ya. Nah, seharusnya mungkin kita bisa buat, oh iya, saling menghargai teman gitu ya. Atau membuat aman temannya gitu. Soalnya itu sering ganggu aku kalau aku pas dengerin bu guru. Nah gitu kan. Nah itu kalau masih pakai kalimat negatif bisa kita ubah jadi kalimat yang positif. Misalnya tidak berlarian, nah berarti berjalan di kelas. Nah, jadi kalimat-kalimatnya adalah kalimat yang positif. Nah kemudian kita tinjau kembali daftar curah pendapat tadi yang sudah dicatat tadi. Kemudian kita tanya beneran nih, ini nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang anak-anak yakini, yang mau kita terapkan gitu, yakin enggak sih gitu ya. Oh, kalau udah yakin, oke, disepakati, boleh kita ambil, berarti itu sebagai kesepakatan kelas ya. Nah kalau di TK itu memang masih teknis banget ya. Mungkin kalau yang di SD atau di SMP itu mungkin mereka sudah bisa bukan nggak teknis ya, tetapi global ya. Kayak misalnya saling menyayangi. Nah, saling menyayangi itu kan global ya. Kalau kita kan anak-anak kan masih teknis banget ya, tidak mengganggu, terus berbagi. Nah, itu kan masih teknis ya, nggak apa-apa ya, kita tulis saja. Nah, tapi kalau misalnya itu bisa kita jadikan dalam satu rumpun, dalam satu payung, bisa ya. Misalnya berjalan di dalam kelas, datang tepat waktu, mendengarkan bu guru, itu dalam satu payung kita tulis saling menghormati. Nah, misalnya seperti itu bisa seperti itu. Nah, kemudian keyakinan kelas tidak terlalu banyak ya, 3-7 prinsip saja. Tapi kalau anak-anak mungkin TK
ya nggak usah banyak-banyak ya Bu ya, sedikit saja. Tapi tadi yang teknis-teknis tadi bisa kita jadikan dalam satu payung gitu ya. Misalnya tadi saling menghormati, kemudian menolong gitu ya. Nah, atau kalau misalnya mau yang ngambil di pelajaran Pancasila, berarti mandiri, misalnya meletakkan sandal pada tempatnya, misalnya meletakkan tas pada rak gitu ya. Nah itu bisa mandiri. Nah, jadikan satu rumpun mandiri misalnya seperti itu. Nah kemudian kita tinjau ulang lalu ditandatangani oleh semua warga sekolah. Nah, kalau saya nggak ada yang bisa tanda tangan ya, mau coba raiso. Mau baca aja masih dituntun ya. Jadi kita nggak tanda tangan ya, tapi ditempel. Nah kemudian keyakinan kelas atau sekolah bisa dilekatkan di dinding kelas. Nah ini ya kemarin prosedurnya. Nah, ini contoh videonya ya, kemarin saya buat. Nah ini bisa dilihat. Nah, yuk kemarin. Ini harus dipancing-pancing ya Bu, karena belum bisa keluar sendiri.
ini kemudian tidak mengganggu, itu kan masih negatif. Kita masih cari-cari kalimat positifnya ya. Bayi berbisnis mesti. Bayi. Oh ya berbisnis. Anak-anak masih negatif ya, tidak merebut, tidak apa gitu. Nah ini harus kita rubah menjadi kalimat positif.
banyak nanti bisa dijadikan satu rumpun tadi ya Bu, yang saya sampaikan tadi ya. Pokoknya surat pendapat itu diterima dulu semuanya. Nah, nanti bisa dijadikan yang kira-kira sama itu bisa dipadatkan gitu. Ini anak-anak memotong dan menempel sendiri ya, menempelnya sesuai dengan keinginan anak-anak saja. Sampai ada kebalik itu kayaknya. Tulisannya kelompok kelas jagung B1. Seharusnya B1 jagung tapi kelas jagung B1 gitu. Itu tadi nih keyakinan kelas, kira-kira mudah nggak Bu? Mudah ya. Harapannya nanti setiap kelas kita akan membentuk ya keyakinan kelas masing-masing supaya nanti anak-anak bisa terkondisi dengan baik dengan bentuk kedisiplinan yang sudah disepakati oleh anak-anak sendiri. Nah begitu ya. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, ibu-ibu, ketika kita mendisiplinkan anak itu kita harus menyadari bahwa sebenarnya anak-anak kita itu punya kebutuhan dasar. Ya. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory. Nah, ya. Apa saja itu? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Itu kebutuhan dasar ya. Kita pun juga sama ya dengan anak-anak punya kebutuhan dasar. Nah, apa saja yang kebutuhan bertahan hidup itu? Nah, ini bersifat fisiologis ya. Seperti rasa aman, kesehatan, pangan, sandang, papan ya. Nah, ini harus terpenuhi oleh anak-anak kita. Nah, apakah anak-anak kita itu sudah terpenuhi? Nah, itu nanti bisa dilihat saat pembelajaran. Mereka sudah kenyang belum ya? Mereka sudah aman belum sih gitu ya? Sehat enggak sih? Nah, ini bisa kita lihat nanti di dalam pembelajaran ya. Nah, apakah kebutuhan dasarnya bertahan hidupnya itu sudah ada? Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Nah, ini ya. Jadi anak-anak itu punya kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain ya, seperti teman, keluarga, kelompok, atau dimanapun kita bergabung. Walaupun anaknya itu pendiam, tapi sebenarnya dia juga punya kebutuhan untuk merasa diterima, merasa ingin punya teman gitu ya. Nah, walaupun dia itu orangnya pendiam, tapi tetap dia akan punya kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain.
Yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Nah, ini ya. Jadi anak-anak itu butuh ya kesempatan untuk membuat pilihan, kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya dengan percaya diri, memberikan kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Nah, ini ya. Jadi kebebasan, kebutuhan akan bebas ya, bebas milih. Ya, kalau kita dulu pakai LKLK itu bebas milih enggak? Aku gak suka gambar gunung, aku tuh pinginnya gambarnya itu laut, tapi nggak ada pilihan. Gambarnya adanya cuma gunung. Ya, kata bu gurunya, kan temanya gunung, gak ada lautnya. Lautnya besok ya, padahal pinginnya sekarang gitu ya. Nah, berarti kita belum memberikan kebebasan untuk anak-anak gitu ya, karena anak itu punya kebebasan ya. Misalnya membuat apa sudah dikasih contoh, pokoknya itu duplek karo bu guru ya mobilnya ngene iki. Sudah ada contohnya. Nah, ini berarti kita memberikan kesempatan ya, atau kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan atau fun ya. Jadi kebutuhan mencari kesenangan, bermain, tertawa dan sebagainya ya. Nah, jadi ini anak-anak tuh senangannya guyang-guyu ya, berarti dia memang butuh kesenangan gitu ya, butuh fun ya. Yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan atau power. Nah, di kekuatan untuk mencapai sesuatu ya, menjadi kompeten, terampil, dia diakui, didengarkan, dan rasa harga diri. Nah, kalau ada salah satu atau beberapa kebutuhan itu tidak terpenuhi lah anak-anak, pasti di sekolah itu dia akan bermasalah. Iya enggak Bu? Iya. Misalnya ada anak yang lentru itu pasti ada satu yang enggak terpenuhi. Ya. Ditekoni, kenapa? Ngantuk. Ternyata dia belum makan. Berarti kan dia kebutuhan bertahan hidupnya itu belum terpenuhi ya, sehingga dia di kelas juga akan bermasalah gitu ya. Misalnya dia di rumah ibu orang tuanya sibuk sekali ya, sehingga ketika di sekolah dia tuh pingin diperhatikan oleh ibu guru ya, dengan membuat hal-hal yang pokoknya pinginnya disapa lah gitu ya. Nah ini, jadi mesti akan ada sesuatu yang bermasalah di dalam kesehariannya gitu ya, untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut. Nah sekarang ini kita uji coba tes kasus. Nah kira-kira ini kebutuhan apa yang belum terpenuhi ya? Yang kasus pertama, Bu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati BSD, maksudnya di PAUD ya, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, itu Doni. Doni. Nah, bro anak itulah datang padanya dan mengeluhkan Doni sering minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, terus kira-kira dia itu kebutuhannya apa yang belum terpenuhi ya tadi? Kebutuhan apa tadi? Makan. Berarti apa? Ya, kebutuhan bertahan hidup ya, survival. Bentar guru ya. Yang kedua, saat sedang imtak, Iqbal asik bermain pesawat kertas tanpa memperhatikan ibu guru. Nah, dia kebutuhan apa yang dia belum terpenuhi mungkin? Fun, betul kata Bu Ani. Kebutuhan akan kesenangan gitu ya. Yang ketiga, Irwan berkata kepada temannya, tadi bu guru bilang aku hebat loh. Apa ayo? Apa? Ya, yang kelima ya, kemudian akan penguasaan power. Ada nggak anak-anak yang seperti itu? Banyak. Pinginnya dihargai ya, pinginnya dihargai bu guru, datang lagi-lagi. Kita nggak ngerti dia ngapain, cuma lenggat. Baru kita lihat, oh ternyata baru ya. Bajunya baru. Kalau belum kita sapa tuh dia masih ngerti bu guru, terus kita harus cerdas bagi guru. Apa ya? Pernah itu saya nggak ngerti apa, dia tuh pegang tasnya itu. Oh tasnya baru.
baru ya Mbak Anu? Iya, yang beli siapa? Bapak. Belinya di mana? Shopee. Nah, berarti dia ada kebutuhan gitu ya untuk diakui gitu. Ya, ini anak-anak seperti itu ya. Nah, kita harus sebagai guru itu harus respon ya. Emang ada anak-anak itu yang pinginnya seperti itu, diperhatikan ya. Mungkin ada anak-anak yang yatim ya, seperti Mbak Gwen gitu. Itu juga kita harus peka. Kenapa pagi-pagi kok dia itu gak semangat ya? Itu kenapa? Nah, kita tanyakan ya, kan mesti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, ini jadi kita jangan kemudian menjustifikasi gitu ya. Oh, dia itu anaknya begini susah gitu. Dia begini ya, nggak bisa seperti itu ya. Karena memang mungkin dia ada kebutuhan yang tidak terpenuhi gitu. Nah, itu ya. Nah, motivasi ya. Jadi ada motivasi perilaku manusia yang disampaikan oleh Diana Gosen ya. Nah, jadi ada motivasi perilaku manusia itu yang pertama itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Jadi dia disiplin itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman karena takut sama bu gurunya. Bu gurunya medeni dan ini takut ya. Ayo sekarang waktunya bersih. Wow, langsung bersih. Tapi ganti guru ke orang ya. Berarti itu belum mendarah daging gitu ya, belum jadi motivasi intrinsik karena ternyata ganti guru orang ki boleh kalau aku ki langsung bersih ya, tapi ketika guru lain menggantikan konversi yo angel merapikan juga. Nah, ini apa namanya? Ada seperti itu ya. Jadi itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman orang berdisiplin. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Nah, ini ya, jadi dia ingin dihargai ya, ingin mendapatkan imbalan gitu ya. Nah, baru berdisiplin gitu ya. Apalagi gurunya sudah nanti yang menulis 20 dapat gantungan kunci. Wah, langsung gitu ya. Nah, ini kadang-kadang untuk mendapatkan imbalan penghargaan orang lain ya. Nah, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira yang bagus yang mana Bu dari ketiga hal itu? Yang mana? Yang ketiga ya, karena ini motivasinya intrinsik ya. Jadi dia sadar, kenapa saya harus nulis yang banyak? Oh, supaya aku nanti pintar, terlatih gitu ya. Bukan karena takut sama bu guru, nanti kalau aku gak nyampe 20 nanti bu gurunya menegur gitu ya, atau pinginnya dapat imbalan, tapi karena memang pingin semangat gitu ya. Aku mau nulis karena senang menulis gitu ya, karena ingin terampil ya, enggak, justru aku juga dia menulis gitu ya. Nah, ini mereka berarti motivasinya sudah bagus ya, motivasi dari dirinya sendiri. Nah, ini kadang-kadang disiplin itu tadi kan ada hubungannya ya, kadang-kadang kita ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, ini yang kita kembangkan untuk menciptakan budaya positif itu bukan hukuman ya, bukan konsekuensi tetapi restitusi. Nah, apa sih restitusi? Mungkin ini hal yang baru ya buat ibu guru ya. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kesalahan itu bukan kemudian menjadikan mereka itu jadi lemah, menjadi merasa bersalah, menjadi lemah atau menjadi menjadi yang tidak baik lagi, tapi justru karakter itu mereka menjadi tahu kesalahannya dan dia bisa memperbaiki dan punya karakter yang lebih baik. Nah, jadi restitusi di sini itu merupakan proses kolaboratif ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi ya untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka inginkan, yang aku tuh pinginnya jadi kayak apa sih gitu ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi yang diajarkan kalau restitusi itu mencari solusi, bukan menghakimi, bukan menghukum, bukan
menyalahkan ya, tetapi mencari solusi bersama dan membantu murid untuk berpikir ya. Kalau aku begini itu nanti untuk aku itu dampaknya apa sih? Terus untuk orang lain itu seperti apa? Nanti dia akan bisa berpikir gitu ya. Nah, ini namanya restitusi ya. Jadi bukan hukuman, konsekuensi, reward dan sebagainya, tetapi kita dengan restitusi ya. Nah, ini bedanya. Hukuman, konsekuensi, reward dan restitusi ya. Kalau hukuman itu tidak terencana tiba-tiba. Ya. Jadi misalnya apa misalnya ya, anak-anak itu datang ya. Kalau ini enggak, ini terjadi di PAUD yang antah berantah ya. Kalau di PAUD kita nggak ada ya. Insya Allah Bu Guru semuanya nggak ada yang menghukum anak-anak ya. Nah, misalnya mereka menumpahkan sesuatu gitu ya. Nah, terus akhirnya disuruh berdiri di depan sampai nanti nggak tahu batasnya gitu ya. Dan itu muridnya tidak tahu kalau aku nanti menumpahkan dihukum Bu Guru berdiri itu nggak tahu ya. Jadi sifatnya satu arah dari guru saja gitu ya. Nah, ini akibatnya apa? Nanti murid itu akan tersakiti dalam jangka waktu yang panjang ya. Dia itu akan terngiang-ngiang, biar guru TK itu galak, meteni gitu ya. Ada yang punya pengalaman gak enak selama jadi murid? Di SD, di SMP, di SMA? Di SD dia apa itu? Lihat nih. Pengalamannya apa? Oh, kira-kira menyenangkan gak disuruh? Gak menyenangkan ya. Saya juga ada pengalaman tidak menyenangkan ya. Sudah saya ceritakan kemarin ya. Jadi pengibar bendera gagal dan digoblok-goblokin oleh guru saya. Sampai sekarang kalau ada orang mengibarkan bendera saya selalu deg-degan ya. Karena takut itu terjadi seperti pada saya. Karena itu malunya itu luar biasa. Sudah digoblok-goblokin, diketahui oleh seluruh guru dan teman-teman dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Itu Masya Allah itu ya. Jadi saya tuh kalau ada pengibaran bendera itu deg-degan ya. Karena itu ternyata efeknya dalam jangka waktu yang lama. Walaupun hukumannya tidak secara fisik ya, cuma digoblok-goblokin, tapi ya hatinya ya yang tersakiti. Nah ini ya, jadi hati-hati ya Ibu. Insya Allah kalau di Salman Al-Farsi nggak ada ya yang seperti ini ya. Kemudian yang kedua, kalau konsekuensi itu sudah terencana ya, disepakati guru dan murid ya. Misalnya, oh nanti kalau misalnya terlambat, berarti kamu nanti menyelesaikan ya yang tadi pagi, harusnya tadi pagi literasi, kamu karena terlambat, jadi nanti istirahatnya kamu nulis literasinya dulu biar sama-sama dengan temannya. Nah itu tuh sudah disepakati. Oh berarti kalau aku nanti terlambat itu istirahatku nanti akan berkurang begitu ya. Nah jadi sudah disepakati oleh guru dan murid. Nah murid akan tersakiti dalam waktu yang pendek ya. Penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek. Jadi dalam jangka pendek dia tidak akan mengulangi, tapi nanti dalam jangka waktu yang panjang pasti dia juga akan mengulangi ya. Dan dia akan sakit hati juga gitu ya, walaupun itu sudah disepakati. Nah kalau penghargaan kenapa sih kok juga tidak disarankan ya? Nah ini karena akan menghancurkan potensi yang sesungguhnya. Jadi dia itu melejit ya. Jadi kalau seandainya tidak ada penghargaan, kalau orang yang memang sudah ada motivasi intrinsiknya, dia akan melejit ya. Nah tetapi karena dia kemudian dikasih penghargaan ya, lama-lama niatnya berubah ya. Nah ini ya. Nah jadi kalau bisa reward itu diminimalkan ya. Karena murid itu akan bergantung pada reward dan akan tersakiti bila tidak mendapatkan. Koncone entuk aku ra entuk, mergane aku 20. Walaupun ditunda tapi itu tetap sakit hati, aku ora entuk ya. Kemudian aku juga sudah berusaha nulisnya gitu ya. Nah, karena ada yang sudah terampil nulis, ada yang belum terampil nulis misalnya gitu. Nah, itu tetap akan tersakiti walaupun nanti dia akan mendapatkan. Nah, itu ya. Jadi memang ini teori-teori baru buat kita ya, yang mungkin agak berbeda yang kita terima ya. Tapi insya Allah ini juga baik juga ya.
Nah, yang restitusi ini adalah fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Jadi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya dan masalahnya akan terpecahkan. Jadi ketika dia ada masalah itu, kita ajak dialog gitu ya, dan anak-anak itu akan tahu, oh iya aku tuh salah ya, oh aku tuh harusnya begini. Nah gitu ya, jadi akan tahu. Nah, tapi kadang-kadang kita tuh bu guru itu waktunya, alah, kapan Ibu Latifah ngomong ini? Waktune wis arep kurikulum merdeka nyiapke luspat, nyiapke iki, kapan gitu ya. Nah, tapi kalau kita laksanakan insya Allah itu baik sekali Bu. Ya, jadi mungkin dialognya di luar itu ya, di luar jam-jam pelajaran gitu ya. Karena emang itu butuh waktu tersendiri. Mungkin kalau di SD itu ada guru BK ya, yang berdialog tuh guru BK gitu ya. Jadi ada tempatnya sendiri kalau ada yang curhat-curhat gitu ya. Nah, kalau guru PAUD itu ya semuanya ngayai ya. Nah, semuanya jadi ya nyebokin ya, ya dulang ya, bersih-bersih semuanya ya. Nah, tapi insya Allah Bismillah ya, kalau kita mencoba melakukan itu insya Allah budaya positif itu akan muncul ya di kelas kita ya. Nah, jadi ya kita cari waktu lah ya, kita cari waktu, pintar-pintar cari waktu untuk bisa mengurai ya ketika ada anak-anak yang bermasalah gitu. Nah, jadi ini 5 posisi kontrol itu sudah saya pernah sampaikan juga ya. Ada 5 posisi kita sebagai guru itu mau jadi apa? Pembuku, atau mau jadi pembuat merasa bersalah, jadi teman, jadi pemantau, atau jadi manajer. Nah, ini kita lihat satu-satu ya. Kalau jadi penghukum, nah seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal ya. Kata-katanya tajam ya. Ketoknya halus nih nancep. Nah itu ya, jadi bisa pakai hukuman fisik atau verbal. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-muridnya lebih dalam lagi biar disiplin. Nah, jadi guru-guru yang menerapkan posisi penghukum itu ya ini selalu berkata itu ya, aturannya harus dipatuhi ya. Kamu itu selalu saja salah. Selalu saja yang terakhir selesai. Selalu saja makannya lama. Selalu saja gitu ya. Gak pernah di kelas jalan-jalan terus ya. Selalu di luar. Nah ini jadi guru ini senantiasa percaya hanya ada satu cara, yaitu dengan menekan anak-anak itu ya dengan suara tinggi. Bahasa tubuhnya itu matanya melotot, jarinya menunjuk-nunjuk, menghardik ya. Nenek guru ini orang masih melotot nih tangannya sama ya itu ya, kayak gemes gitu ya, aduh gitu. Nah jadi tipe penghukum ini hasilnya kemungkinan murid itu akan marah ya, mendendam atau bersifat agresif. Nah ini jadi dia akan menjadi tidak manut ya, tetapi dia akan memberontak gitu ya. Ya mungkin manutnya sebentar ya, manutnya itu sebentar aja ya, tetapi habis itu ya sudah gitu ya. Bahkan mungkin akan dendam. Siswa nek ketemu bu guru TK megah menyapa. Wis nek SD gurune wes plengos. Ra kenal. Biar galak karo aku gitu ya. Ya, jadi jangan sampai kita menjadi guru yang dikenang karena kegalakan kita ya Bu. Ya, karena kita pun juga ada memori ya tentang guru-guru kita kan. Nah, jangan sampai kita menorehkan memori yang buruk ya pada anak kita. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, posisi ini biasanya guru itu lembut, kemudian dramatis Nah, kamu tuh gak kasihan sama bu guru ya, dari tadi bu guru tuh sudah nyapu, sudah bersih-bersih, sekarang kamu kotorin lagi ya Allah nak. Astagfirullahaladzim, panjang banget. Masya Allah,
panjang-panjang ya. Nah, jadi ini Bu Guru capek banget loh nak, ya Allah. Dari tadi sudah bersih-bersih gitu ya. Nah, ini di posisi merasa bersalah ini biasanya suaranya memelas gitu ya. Halus, sedih ya. Bahasa tubuhnya itu waduh memandang anaknya dengan menghibah-hibah. Seolah dia adalah guru yang paling menderita sedunia ya, gitu ya. Jadi muridnya tuh akan merasa bersalah. Aduh, aku wes marah kayak Bu Guru, capek gitu ya. Bersalah telah mengecewakan Bu Guru ya, atau ibu bapak gurunya ya. Jadi dia merasa jadi orang yang gagal ya, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah ini kasihan ya, nanti dia akan tumbuh menjadi orang yang selalu merasa bersalah, akan takut bertindak. Nanti kalau gini nanti Bu Guru ini lagi, sedih lagi gitu ya. Nah jadi ini membuat merasa bersalah. Saya juga sering dulu begitu ya, membuat merasa bersalah ya. Ya karena memang belum tahu ilmunya gitu ya. Jadi pinginnya itu membuat anak-anak itu jadi iba melihat kita, Bu Guru kita kecil teman gitu. Wes mau nyapu aku kok kergeti, ternyata salah gitu ya kita ya. Ternyata itu membuat anak-anak itu merasa tidak sanggup membahagiakan orang lain. Yang ketiga jadi teman. Nah, kalau jadi teman itu berupaya ngobrol ya, persuasif, kayaknya sih bagus kayak teman, tapi anak-anak berubah nggak berubah. Yo wis rapopo. Ya. Minumnya apa? Si muridnya diminum ya sudah, nah, itu nggak akan merubah. Itu jadi teman. Loh, siapa yang minum tadi? Aku. Oh, kok kamu minum kenapa? Soalnya aku haus. Oh ya sudah. Nah itu nggak menyelesaikan ya. Itu jadi teman, tapi sebenarnya nggak bagus gitu ya, karena dia tidak akan memperbaiki lagi. Oh Bu Guru nggak apa-apa kok aku minum gitu ya. Sesok cukup meneng gitu. Nah ini jadi Nah, yang merasa sebagai teman ini juga nggak boleh ya. Misalnya merapikan sesuatu, ayo nak kita rapikan bersama-sama. Anaknya malah nggak mau gitu ya. Nah, Bu Guru saya beresin. Nah itu juga sebagai ya udah nggak apa-apa. Aku capek Bu Guru. Yo wes kalau kamu capek ya sudah, nanti Bu Guru yang beresin. Itu juga tidak benar gitu ya. Walaupun itu seperti seorang teman dan seperti menyenangkan, tetapi itu efeknya tidak baik ya. Murid itu akan tergantung pada guru tersebut gitu ya. Nah ketika nanti gurunya tidak seperti itu lagi, nah itu akan kecewa gitu ya. Nah, yang keempat sebagai pemantau. Nah sebagai pemantau itu mengawasi ya. Nah jadi ya mengawasi ya. Jadi di sini yang melanggar peraturan dan konsekuensi. Nah, jadi yang ditanya itu, pertanyaannya itu kalau pemantau itu, kamu tahu nggak peraturannya apa? Yang sudah disepakati apa? Terus apa yang kamu lakukan? Terus sanksinya apa? Konsekuensinya apa? Nah, ini ya. Jadi suaranya datar ya formal aja. Nek orang sesuai dengan peraturan berarti kamu melaksanakan konsekuensi yang sudah disepakati, gitu ya. Nah, seperti contohnya ini. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu sudah terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas ya, untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah ini ya, itu pemantau ya. Pemantau yang mengingatkan peraturannya apa dan konsekuensinya apa. Nah hasilnya itu memang murid itu tahu konsekuensinya, karena itu konsekuensinya juga muridnya sudah tahu kalau dia melakukan seperti ini dia akan ada konsekuensinya apa, tetapi itu tidak membuat anak-anak itu nyaman dan tidak bertahan lama juga ya kedisiplinan yang seperti itu. Nah yang kelima adalah manajer. Nah, di posisi manajer ini, guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid.
Nah, mempersilahkan murid bertanggung jawab terhadap perilakunya, ya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahannya sendiri. Nah, ini harus terampil ya. Nah, namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi ya. Nah, jadi ada restitusi tadi ya, yang saya sampaikan di awal tadi ya. Ada keyakinan, kita harus membuat keyakinan kelas dulu. Makanya kalau keyakinan kelas dulu itu harus dibuat gitu ya, supaya kita ada acuannya loh. Kenapa sih Bu Guru kok kok aku nggak boleh merebut mainan itu, kenapa sih? Ya karena kemarin sudah kita sepakati bersama, mainnya saling menyayangi, sayang sama teman gitu. Nah, kamu tahu nggak sih sayang sama teman itu manfaatnya apa? Nah, jadi apakah kamu yakin? Ya, kalau anak-anak ya harus dibahasakan seperti anak-anak TK ya. Kalau anak-anak SD mungkin bahasanya sudah, apakah kamu meyakininya? Nah, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, itu nanti saya kasih contoh videonya ya Bu, ya ketika saya membuat video restitusi bersama Ananda Hanum dan Al ya. Ya bahasanya nggak formal kayak begini ya, bahasanya itu ya yang anak-anak bisa mengerti gitu ya. Nah, apakah jika kamu memperbaiki ini, hal apa yang dapat hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi dia itu bisa mengurai. Kamu yakin nggak sih kalau yang kamu lakukan itu memang nggak betul gitu ya? Yang kamu yakini di kelas itu apa yang kita sepakati bersama? Nah, kamu meyakininya itu kamu bersedia memperbaiki enggak perilakumu tadi ya. Nah, terus apa rencanamu? Nah, ini manajer ya. Jadi yang menyelesaikan siapa? Gurunya apa anaknya? Anaknya. Karena anaknya yang menyelesaikan sendiri. Nek gurunya kan nek terlambat, ya makanya nah besok kamu bangun pagi ya. Terus habis itu nggak usah nonton TV dulu, langsung makan. Itu berarti solusi dari gurunya, bukan manajer itu berarti ya. Nah, kalau misalnya kita sebagai manajer, kita menanyakan anak-anak itu gimana, menurutmu kamu gimana biar besok nggak terlambat. Nah, itu kan berarti dia sendiri yang menyelesaikan masalahnya gitu ya. Nah, jadi saya ulangi lagi, tadi restitusi adalah proses kolaboratif ya. Jadi mengajarkan murid itu mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini ya. Nah, ada tahapannya Bu, segitiga restitusi ya. Nah, kayaknya pada ngantuk nih. kita ini dulu ya. Nah, kita ingat slogannya yayasan ya. Bu Guru Salman. Yo, lupa. Profesional, amanah, sinergi. Ulangi lagi ya. Bu Guru Salman, profesional, amanah, sinergi. Ya, sekarang kalau Bu Guru Salman yang versi TK, masih ingat? Gimana? Nah, apa dulu? Kreatif, inovatif, ceria. Oke. Bu Guru Salman, kreatif, inovatif, ceria. Kayaknya kurang semangat. Sekali lagi ya. Bu Guru Salman, kreatif, inovatif, ceria. Ya, baik. Kalau yang tepuk itu Bu Ima, tepuk 1. Nah, tepuk 2. Hanya ke kanan. Ke kanan berarti kita sama. Tepuk 3. Hey. Terus? Dah. Ya, 3, 2, 1 ya. Ulangi ya. Tepuk 1. Fokus, ulangi ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Hey. Nah, sekarang tepuknya diajak. Tepuk 3, 2, 1. Hey. Tepuk 2, 3, 1. Hey.
Ya, tepuk tangan semuanya. Oke, keren ibu ya, sudah fokus lagi. Baik, ini sedikit lagi kok materinya ya. Nah, ini segitiga restitusi. Nah, bagaimana kita ketika ada anak-anak yang bermasalah? Yang pertama kita harus menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan ya. Kamu itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan salah. Bu guru juga pernah salah loh. Nah, jadi jangan terus kayak kita menjadi orang yang seperti malaikat nggak pernah salah ya. Sama kita anak-anak misalnya memecahkan gelas atau menumpahkan, nggak apa-apa. Bu guru juga pernah loh dulu waktu kecil menumpahkan menumpahkan minuman seperti ini, sama gitu ya. Atau pas terlambat, sama dulu bu guru juga pernah terlambat ya. Jadi mereka itu jadi ternyata itu setiap orang itu pernah berbuat salah gitu ya. Nah itu ya. Jadi itu namanya menstabilkan identitas. Tahu bahwa dia itu salah gitu ya. Tapi orang lain juga pernah berbuat salah gitu. Kemudian yang kedua yang ke atas ya, validasi tindakan yang salah. Nah, itu adalah cara yang lebih efektif. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Jadi kita memvalidasi. Sekarang setiap orang itu kan bertindak itu karena punya tujuan ya, punya alasan. Jadi kita itu tanya, misalnya dia mukul, kenapa tadi kamu mukul? Soalnya tadi dia mulai duluan ya. Nah, kenapa harus memukul? Soalnya aku tuh gemes. Dia juga suka mukul-mukul. Jadi kita harus tahu dulu alasannya kenapa dia melakukan itu, ya. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Terus kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kamu tahu kan keyakinan kelas apa ya yang kemarin sudah kita sepakati? Iya, saling menyayangi. Nah, gitu ya. Jadi kita membuat validasi. Nah, jadi ini lebih jelasnya ya. Yang menstabilkan identitas tadi, yang pertama kita harus menstabilkan identitas dulu, gitu ya, supaya anak yang melanggar peraturan itu menyadari kalimat-kalimatnya ya. Nggak apa-apa. Kalau anak SD mungkin bisa dibilangin ya, tidak ada manusia yang sempurna ya. Kalau kita menasihati anak-anak kita yang sudah dewasa, nggak apa-apa, nggak ada manusia yang sempurna ya. Tapi kalau PAUD ya nggak apa-apa, bu guru juga pernah kok pernah melakukan kesalahan. Yuk kita bisa kok menyelesaikan ini. Nah gitu ya. Misalnya atau ada dua orang yang sudah bertengkar. Bu guru tidak mencari kok siapa yang salah, tapi kita cari solusi bersama-sama ya. Nah, terus kalau dia sudah mengungkapkan ininya, kamu betul, kamu berhak merasa begitu. Misalnya, soalnya dia tadi mukul duluan, jadinya aku pinginnya juga mukul. Oh iya, kamu tadi disakiti ya? Ya, memang kamu punya hak untuk itu gitu ya. Nah, punya hak untuk membalas gitu ya. Nah, tapi kan nanti kita ada dialog lagi ya. Nah, jadi restitusi ini anak yang berbuat salah itu tidak hanya fokus pada kesalahannya. Ya, jadi ada tiga alasan ya. Yang pertama, karena rasa bersalah itu akan menguras energi. Nah, jadi energi yang rasa bersalah itu sama ya dengan energi yang dibutuhkan untuk mencari penyelesaian masalah. Yang kedua, ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Jadi merasa bersalah, merasa gagal ya. Merasa orang lain menyalahkan kita. Nah ini tambah-tambah ya, kita udah kesel, ditambah disalahkan, itu tambah kesel lagi ya. Jadi gak ada solusinya malahan ya. Nah dalam kondisi ini orang akan cenderung untuk menyalahkan orang lain atau mempertahankan diri daripada mencari solusinya ya. Jadi ketika disalahkan kan mesti kita juga ingin mempertahankan diri dong. Gak mau kan kita disalahkan gitu ya. Gak mau, soalnya dia tadi tuh mainnya lama. Masa dia mainnya lama sih bu guru? Gak mau berbagi sama yang lain. Nah dia pasti akan menyalahkan orang lain juga gitu ya. Tapi tidak fokus pada solusi. Nah jadi
kita empati dulu. Oh iya, betul, pasti kamu merasa kecewa karena kamu tadi nggak bisa main ya. Nah, itu kita jadi menstabilkan anak-anak itu ya, mengempati ya, mengempati perbuatan anak-anak itu namanya menstabilkan identitas ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, itu tadi ya, kenapa kamu tadi mukul si A gitu ya, atau kenapa tadi kamu merebut mainan temanmu gitu ya, mengapa kamu menyembunyikan sandal sandal temanmu, ya itu kita tanya alasannya gitu ya. Nah, oh begitu ya, pasti kamu ini ya sedih ya. Nah, gitu. Jadi kita tanyakan alasannya. Nah, jadi kita sebagai guru harus memahami alasannya. Nah, dan sebuah pelanggaran aturan seringkali itu karena untuk memenuhi kebutuhan anak-anak akan penguasaan ya. Misalnya dia itu ingin rasa berkuasa ya. Karena dia untuk berkuasa itu dengan merebut ya, dengan yang lainnya, atau dia butuh kasih sayang ya, kasih sayang yang diterima oleh orang tuanya, dari orang tuanya itu berkurang. Nah, itu tuh kita harus tahu alasannya kenapa gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita bicara tadi ya, dia sudah tahu kalau dia merasa bersalah. Nah, terus kemudian keyakinan, kesepakatan kelas kita apa kemarin gitu misalnya. Iya, saling menyayangi. Kamu yakin kalau menyayangi itu hal yang baik untuk kamu? Iya. Terus kamu pingin nggak jadi orang yang menyayangi? Iya, misalnya gitu ya. Nah, jadi kita tanyakan kepada anak-anak, menanyakan keyakinan. Oh, ternyata dia juga punya keyakinan loh, walaupun dia tadi merebut, dia tadi mukul, tapi dia itu punya keyakinan kalau sayang teman itu memang hal yang harus diwujudkan gitu ya. Nah, jadi kita tanyakan kepada mereka. Nah, jadi sehingga anak-anak itu kemudian akan menemukan solusinya. Terus gimana caranya biar kamu jadi orang yang sayang? Aku nanti mau minta maaf kok Bu Guru. Oke, gitu ya. Kapan kamu mau minta maaf? Habis ini, setelah dari Bu Guru. Oke, ya. Ini kan udah ada solusi ya. Nah, itu ya. Jadi mereka punya solusi. Jangan kita nanti habis ini minta maaf ya nak. Itu berarti Bu Guru sih kokon. Ayo maafan, kasihan loh temanmu tadi udah nangis loh, udah terluka loh, kasihan toh sampai berdarah-darah begitu. Ayo minta maaf. Itu berarti Bu Guru yang masih menyuruh ya. Tapi kalau ini restitusi ini, nah anak yang kemudian menemukan, oh iya aku memang harus minta maaf, dia pasti sedih tadi aku pukul gitu ya. Nah seperti itu ya Ibu. Jadi bisa menemukan solusinya sendiri dan besok dia tidak akan mengulangi lagi karena tahu ternyata kalau aku geramut itu temanku berdarah sakit gitu ya. Nah jadi seperti itu. Nah contoh videonya ya, ini ada 2 video ya Ibu. Nah ada 2 video yang nanti saya sajikan ya. Ini videonya Ananda, Hanum dan Al. Ini ini dialognya langsung ya Bu. Jadi Assalamualaikum Mbak Hanum. Oh iya, tadi apa yang terjadi ya antara Mbak Hanum dan Mbak Gue? Rebutan mainan. Oh, rebutan mainan. Memang apa yang direbut mainannya? Boneka. Oh, boneka. Emang tadi gimana sih ceritanya? Tadi gue mainnya lama. Ini menstabilkan identitas tadi ya? Gue mainnya lama, terus Hanum pingin bonekanya. Oh, terus sama Hanum diapain? Direbut. Oh, direbut. Terus Mbak Gue-nya gimana? Nangis. Oh, Mbak Gue-nya nangis. Oh iya, Bu juga kalau sedih kan boneka, tapi belum dapat Bu Guru juga sedih. Tapi kira-kira. Nah, ini Bu Gurunya juga berempati ya. Oh, iya. Terus
iya, berbagi. Terus sama temennya gimana? Sayang. Oh iya, sama temennya sayang. Terus kalau yang tadi itu berarti Mbak Hanum sudah sayang belum ya sama temennya? Belum. Oh, belum. Nah, kira-kira Mbak Hanum kalau bermain berbagi sama sayang itu perlu nggak sih? Kalau kita bermain itu perlu sayang sama berbagi? Belum. Oh iya. Kira-kira nanti Mbak Hanum mau memperbaiki lagi? Iya. Oh, gimana tuh? Mau minta maaf sama gue sama berbagi. Oke, terima kasih ya. Berarti mau kapan nih nanti minta maafnya? Sekarang. Oke, habis ini Mbak Hanum minta maaf sama Mbak Gwen dan tadi mau apa? Mau Sayang. Oke, terima kasih ya Mbak Hanum ya. Boleh kembali ke kelas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Hanum. Oh iya. Ini ya. Sebenarnya ada satu lagi video ya, yang apa namanya, yang terlambat ke sekolah gitu ya. Nah, jadi di dalam video itu si Al terlambat ke sekolah gitu ya. Nah, terus Bu Guru menanyakan kenapa Al terlambat gitu ya. Soalnya Al itu kalau tidurnya tuh sebenarnya sudah bangunnya itu sudah pagi ya. Nah terus kamu kenapa kok bangunnya pagi masih terlambat? Soalnya aku nonton film dulu gitu ya. Katanya dia nonton nonton video dulu terus direkam. Jadi filmnya itu anak-anak itu nonton film anak-anak terus direkam. Oh jadi filmnya itu direkam. Terus gimana jadinya? Iya jadinya Al terlambat gitu. Nah terus kira-kira kalau terlambat itu enak nggak sih? Nah jadi ini bertanya dulu ya Bu Guru ya. Nggak enak. Nah kenapa nggak enaknya kalau kamu terlambat? Soalnya aku nggak bisa main sama teman-teman gitu ya. Nah, oh kamu nggak bisa main sama teman-teman ya? Iya gitu. Terus, oh kalau kamu nggak bisa main sama teman-teman, kira-kira besok kamu mau apa? Besok aku mau sudah nggak terlambat lagi gitu ya, kata Al gitu ya. Nah akhirnya kemudian dia sudah menemukan solusi sendiri untuk menemukan solusi untuk dia besok bisa berangkat pagi. Aku besok sudah nggak lihat TV lagi. Besok aku mau nontonnya TV itu hari Sabtu sama Ahad katanya begitu. Nah jadi dia sudah menemukan solusi sendiri. Nah begitu ya ibu-ibu. Jadi untuk video segitiga restitusi ini kira-kira sudah ada gambaran? Sudah nggih? Kira-kira bisa diterangkan ibu-ibu? Kayaknya kurang meyakinkan ini. Ya, dicoba ya ibu-ibu ya, dicoba ketika ada masalah memang harus berdialog panjang karena kita kalau ingin menciptakan budaya positif itu memang panjang ya, prosesnya itu panjang, nggak sekonyong-konyong langsung jadi seperti yang kita harapkan ya. Nah, jadi prosesnya itu panjang, memang capeknya di situ, pahalanya di situ gitu ya. Kita itu membentuk anak-anak itu punya karakter ya. Tapi kalau selama ini kita jejali saja gitu ya, nggak akan jadi karakternya gitu ya. Jadi memang harus butuh dialog yang panjang sekali gitu ya, untuk anak-anak itu punya kesadaran sendiri, menyadari sendiri kesalahannya, kemudian bisa memperbaikinya. Nah, sehingga ketika dia dewasa itu dia tidak gampang baperan. Nah, kita bisa lihat ya, banyak
kasus-kasus bunuh diri ya. Kan sekarang anak muda, mahasiswa ya UGM kemarin itu Masya Allah ya, bunuh diri ya, lompat. Ada juga kemarin itu yang mahasiswa juga dari perguruan tinggi negeri, temennya anak saya itu juga lompat Bu, dari dari jembatan, dari jalan jembatan ya. Itu Masya Allah itu masih semester 1 baru masuk kemarin ya. Itu udah lompat. Jembatan di jalan itu ya. Itu Masya Allah ya. Jadi anak-anak itu kalau kita biasakan mencari solusi itu, dia akan bisa survival ya. Menghadapi permasalahan itu dia akan tahu cara untuk mencari jalan tengahnya begitu ya. Jadi tidak kemudian bunuh diri ya, mengakhiri hidupnya, jadi depresi ya. Nah ini banyak kasus-kasus ya. Nah itu bahkan pernikahan itu banyak cerainya loh Bu. Ya jadi Masya Allah itu karena juga tidak ada solusi ya, tidak punya solusi untuk menghadapi permasalahannya gitu ya. Nah sehingga angka perceraian itu juga tinggi gitu ya. Kemudian ada juga anak-anak yang SMP SMA larinya ke narkoba. Nah, kenapa? Karena memang dia nggak ada cara lain untuk menyelesaikan kecuali dengan narkoba gitu ya. Jadi dia nggak tahu cara menyelesaikan permasalahannya. Banyak kasus-kasus sekarang yang seperti itu ya Ibu. Jadi memang dialog yang memang melelahkan ini, melelahkan, tetapi insya Allah buahnya manis ya. Kedepannya itu memang harus kita mulai dari pendidikan usia dini, gitu ya. Nah, jadi kita coba untuk mencoba budaya positif. Jadi gurunya mencoba budaya positif, anak-anaknya juga belajar juga budaya positif. Jadi sama-sama belajar. Bu guru juga belajar, anak-anak juga belajar. Baik, ini video yang kedua ya Ibu. Mas Al terlambat ini. Saya menunggu di depan pintu beneran ini. Di jalan tengah. Iya, terlambat ini. Al saya tunggu memang. Agak mikir Alnya. Mas Al, tahu nggak kalau kita itu perlu datang tepat waktu ke sekolah? Iya. Ada manfaatnya nggak ya kita itu datang tepat waktu di sekolah? Ada. Apa aja yang kira-kira ya? Oh iya, bisa bermain bersama teman-teman. Ya. Terus baik, sekarang supaya Mas Al besok nggak terlambat lagi, kira-kira apa ya yang harus dilakukan Mas Al
Terus Nanya, enak banget. pakai kotak juga tidak ya selain Aku oh ya diatur ya jadwalnya ya mainnya hari Minggu sama hari Sabtu. Oh iya, Mama juga udah bilang ya kalau main gamenya itu hari Sabtu sama hari Minggu biar nggak terlambat lagi. Baik, terima kasih ya Mas Al. Kira-kira kapan ya Mas Al besok nggak terlambat lagi? Mulai kapan? Besok udah nggak terlambat lagi. Terima kasih ya Al. Terima kasih. Selamat bersekolah ya. Ya soalnya Al ini ya apa namanya mendadak mendadak saya tanya ya jadi apa namanya saya juga mencari kata-katanya agak lama juga kan itu kan karena itu ya pas besok gitu dia sudah menemukan caranya sendiri ya dan alhamdulillah tadi juga sudah pagi-pagi kamu sekarang udah pagi ya iya aku sudah udah pagi ya sekarang udah pagi terus alhamdulillah jadi saya apresiasi ya udah pagi sekarang ya Al ya alhamdulillah ya kemarin bisa dialog dengan Al jadinya dia sudah bisa menemukan solusinya ya. Oh iya, yang Evan itu dialognya sama orang tuanya. Iya, dialognya nggak cuma sama anaknya ya. Kalau yang khusus-khusus itu berarti sama ini. Baik, terima kasih itu tadi pemaparan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan tadi dan saya sudah meminta Ibu ya untuk menuliskan perasaannya di kertas kuning dan menuliskan apa yang didapat hari ini di kertas yang orange ya. Nah, nanti mudah-mudahan bisa dikumpulkan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan ya Ibu. Ada lagi pertanyaan? Adakah? Tidak ada ya. Oh iya, nggak usah kasih nama, nggak usah ya. Ya baik, kalau tidak ada, saya cukup sekian dan saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Ibu semuanya dan bisa bersama-sama kita menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita ya. Nah nanti monggo bisa diagendakan untuk membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di kelasnya masing-masing ya Ibu ya. Nah itu insya Allah mudah ya, mudah tadi sudah saya sampaikan. Nah kemudian juga ketika ada kasus bisa menyelesaikan dengan segitiga restitusi ya. Ya gimana? Ya, kalau kesepakatan kelas itu bisa dimulai dari kelompok bermain bisa, tapi yang sederhana. Jadi misalnya apa kayak misalnya kemandirian itu kan bisa kan? Misalnya anak-anak kita lihat, sepatunya kok berantakan, enak enggak ya dilihatnya gitu? Atau misalnya pas mainan gitu ya, mainannya berantakan. Wah, kelas kita kok jadinya seperti ini, kira-kira enak gak ya buat belajar? Kira-kira kita sepakati bagaimana ya? Nah gitu ya. Jadi bisa, hal yang sederhana-sederhana aja untuk kalau bermain. Nah supaya itu bisa jadi kesepakatan kelas dan kita akan mudah mengingatkan anak-anak. Begitu deh, dari kelompok bermain boleh yang sederhana gitu. Nanti kelompok A sudah agak sederhana, nah yang kelompok B mungkin bisa lebih banyak lagi ya. Misalnya sudah disepakati yang tapi suatu hari ada anak yang melanggar, gimana cara
perbaikannya tanpa menimbulkan Ya tadi pakai segitiga restitusi tadi, ya, dialog tadi. panjang tadi ya. Oh, pakai dialog segitiga restitusi tadi, gitu ya. Ya emang harus meluangkan waktu, begitu ya. Harus sendiri, gitu ya. Ketika mungkin pas istirahat, gitu ya, atau pas pulang sekolah, ya. Ya kita ini aja ngobrol santai, gitu. Tapi ngobrolnya juga santai ya, jangan kayak aduh aku tadi barusan berbuat salah harus dipanggil bu guru, ya santai aja, gitu ya. Santai kita. Mungkin kelompokan juga yang solusinya ya sederhana juga ya. Tapi saat itu nggak kayak Nggak ada, tapi diajak dialog tadi, diajak dialog, gitu. Jadi untuk memperbaiki bisa diajak dialog ketika mungkin nanti janjian ya sama anaknya, mungkin pas istirahat atau pas guru waktu luang juga pas setelah pulang sekolah ya, gitu bisa diselesaikan. Ya. Tapi kalau bisa hari itu selesai, jangan besok ya, jangan lupa. Iya gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Sampun? Baik, terima kasih ya sekali lagi Ibu. Mudah-mudahan semuanya semangat dan mudah-mudahan budaya positif di sekolah kita bisa kita wujudkan bersama. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus untuk Bu Latifah. Ya, alhamdulillah, masya Allah, luar biasa pemaparan dari Bu Latifah tadi ya, ibu-ibu. Kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Latifah yang telah mengimbaskan materi tentang budaya positif di KP TKIT Salman Al Farisi 2 ini. Alhamdulillah banyak sekali ya ilmu yang bisa kita dapatkan pada siang hari ini, sehingga kita paham bagaimana membentuk kelas yang nyaman dan kondusif sehingga dapat menunjang pembelajaran di kelas kita masing-masing dengan keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama dengan anak. Siap deh Bu Guru menerapkan keyakinan di kelas? Insya Allah ya. Dan selain itu kita juga menjadi paham bagaimana menangani permasalahan yang ada di kelas dengan segitiga restitusi. Insya Allah saya juga nanti belajar juga untuk menerapkan dengan beberapa anak yang masih di kelas, masih banyak yang perlu ditangani seperti itu. Cukup sekian ya dari kegiatan kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada Ibu Guru semua yang sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullah. Dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan membersamai acara siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.